Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Winarno dan teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Winarno SPD MPD selaku dosen mengampu mata kuliah teori pembelajaran PKN. Di sini saya Gusti Yudi Setiawan dengan NIM K642336 sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai civic education. Baik, langsung saja materinya akan saya mulai. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat pokok pembahasan mengenai pengertian dan kompetensi dari civic education, area civic education, dan pembahasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari civic education. Nah, yang pertama, apa itu civic education? Menurut pemaparan dari ahli Zamroni pada tahun 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir secara kritis dan bertindak demokratis. Melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Selanjutnya, ada kompetensi dari civic education. Yang pertama, ada knowledge of citizenship and government in democracy atau civic knowledge. Yang kedua, ada cognitive skills of democratic citizenship atau cognitive civic skills. Yang ketiga, ada participatory skills of democratic citizenship atau participatory civic skills. Yang keempat, ada virtues of disposition of democratic citizenship atau civic disposition. Selanjutnya, area dari civic education. Ada beberapa area civic education dan saling berhubungan. Di antaranya adalah hak asasi manusia, demokrasi, masyarakat madani, kekuasaan dan politik, serta Pancasila. Selanjutnya, ontologi. Ontologi sendiri membahas tentang apa yang ingin diketahui, seberapa jauh ingin tahu, atau dengan perkataan lain suatu pengajian mengenai teori tentang ada, yaitu pemaparan dari Surya Sumantri pada tahun 2006. Ontologi sendiri merupakan bahasan mengenai objek yang ditelaah. Selanjutnya, aspek ontologi ilmu studi kewarganegaraan adalah kajian yang mencangkup sisi aktor yang terlibat, interaksi atau relasi antar aktor, dan nilai di balik institusionalisasi aktor, yaitu 1. Aktor atau institusi penyelenggara kekuasaan. Yang kedua, interaksi kekuasaan dan nilai atau norma yang diberlakukan dalam konteks hak. Kemudian yang ketiga ada kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian realitas ontologi PKN. PKN merupakan bidang studi yang bersifat multifaset dengan konteks lintas keilmuan, namun secara filsafat keilmuan ia memiliki ontologi pokok ilmu politik khususnya konsep political demokrasi untuk aspek duties and rights citizen. Oleh karena itu, ontologi PKN saat ini sudah lebih luas daripada embrionya, sehingga kajian keilmuan PKN, program kurikuler PKN, dan aktivitas sosial kultural PKN saat ini benar-benar multifaset, atau multidimensional. Sifat multidimensional inilah yang membuat bidang studi PKN dalam disikali sebagai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia dalam pendidikan dan pendidikan demokrasi. Kemudian ada epistemologi. Epistemologi merupakan bahasan mengenai bagaimana cara mendapatkan pengetahuan atau metode yang digunakan dalam menyusun pengetahuan. Berbeda dengan pengetahuan pada umumnya, ilmu merupakan serangkaian pengetahuan yang didapat melalui metode keilmuan. Secara umum, metode keilmuan, setiap disiplin ilmu memiliki karakteristik tersendiri. Menurut aspek epistemologi ilmu atau studi kewarganegaraan, dari ilmu politik terdapat pendekatan dalam metodologi ilmu politik studi kewarganegaraan terhadap cakupan studi kewarganegaraan. Menurut Mars Stoker 2010 yaitu 1. Behavioralisme berfokus pada proses perilaku antar warga negara dan warga negara dengan negara. Kemudian rational choice berfokus pada sikap kritis warga negara terhadap fenomena yang terjadi.
Kemudian yang ketiga, institusionalisme, berfokus pada hak privat dan hak publik warga negara. Yang keempat, feminisme, berfokus pada pemenuhan kesetaraan hak perempuan. Yang terakhir ada antifondasionalisme, berfokus pada isu yang dapat dikaji dengan teori dan realita. Kemudian perkembangan citizenship education dan civic education. Dalam kenyataannya, secara historis epistemologis tidak bisa dipisahkan dari perkembangan pemikiran tentang social studies atau social studies education. Adanya saling keterkaitan antara citizenship education dan civic education dan sosial. Adanya keterkaitan antara citizenship education dan civic education dan social study. Pada dasarnya ada dua pandangan utama. Pandangan pertama melihat citizenship education dan civic education sebagai bagian dari social studies, dan pandangan kedua melihat citizenship education dan civic education sebagai esensi atau inti dari social studies. Sementara itu, secara epistemologi sesungguhnya, social studies juga memiliki hubungan erat dengan social sciences. Karena itu, kedudukan dan keterkaitannya juga harus dipahami dengan jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai dan etika, serta mencari prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai tersebut. Secara umum, aksiologi membahas tentang esensi, asal-usul, serta sifat-sifat nilai, baik itu yang berupa kebenaran, kebaikan, keindahan, atau prinsip moral. Menurut para ahli, aksiologi sering dianggap sebagai studi tentang nilai-nilai mutlak atau nilai-nilai yang bersifat universal. Beberapa pandangan mengenai aksiologi antara lain seperti pandangan Max Scheler. Salah satu tokoh yang mempengaruhi perkembangan aksiologi, Scheler memandang nilai sebagai entitas yang eksis secara independen dalam dunia nyata, bukan semata-mata hasil konvensi manusia. Yang kedua adalah Nikolai Hartmann. Hartmann menyatakan bahwa nilai-nilai memiliki tingkat keberadaan yang berbeda, mulai dari yang paling rendah, yaitu nilai estetika, hingga yang paling tinggi, yaitu nilai spiritual. Yang ketiga adalah pendapat dari Robert Hartmann. Hartmann mengembangkan teori mengenai nilai dengan konsep aksiological theory, yang menempatkan nilai sebagai unsur sentral dalam memahami manusia dan dunia. Dengan demikian, aksiologi merangkum pemahaman mengenai nilai-nilai yang menjadi landasan bagi tindakan manusia, pembentukan karakter, serta nilai dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman yang lain memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.